Apakah pernah saya mengalami stagnan? Kalau idealnya sih enggak sih, tapi kenyataannya ada. Ya, saya pernah mengalami stagnan itu, terutama waktu di Telkomsel. Saya masuk Telkomsel tahun 98, ya, bulan Agustus. Masuk, pemegang saham bilang, kita sudah bangun jaringan 1000 BTS. Harusnya pelanggannya kalau 1000 BTS itu sejuta. Nah, Telkomsel sudah punya pelanggan waktu saya masuk itu baru pada level 370.000 pelanggan saja. Nah, masuk saya tanya, apakah produk kita ini laku apa nggak di pasar? Nah, secara umum jawabannya laku. Terus kenapa kita nggak tumbuh? Tumbuh sih, pelanggannya nambah 17.500 setiap bulan, tapi keluar 5.000 setiap bulan. Jadi netnya 12.500 setiap bulan. 12.500 tiap bulan, 10 bulan 125.000. Nah, kalau mau mencapai 1 juta berarti harus cari berapa tahun tuh? 125.000 untuk mencapai 625. Itu butuh 5 tahun. Nah, kita perlu lakukan suatu terobosan supaya 5 tahun bisa menjadi 1 tahun atau 2 tahun. Nah, apa yang harus dilakukan? Awalnya saya nggak tahu mau ngapain. Setiap hari kita diskusi, nggak ketemu secara. Ya. Yang namanya kartu halo nggak tumbuh, kartu simpati tumbuh, tapi pendapatan nggak terlalu besar dari simpati, karena tumbuhnya kurang terlalu cepat. Saya tanya, sebetulnya semua operator nih tumbuh apa nggak sih? Jawabnya ya nggak terlalu. Kenapa? Karena krismon. Nah, ya udah. Tapi begini, dalam kondisi itu relatif pemegang saham tetap butuh, mau kita tumbuh, cari pelanggan sebanyak-banyaknya, tapi kendaraan pasar lah krismon. Kita mau terima aja nasib atau gimana gitu, karena tahun 98 ya krismon. Saya berpikiran, kalau mau lakukan sesuatu yang lebih agresif, harus tahu dulu medannya seperti apa. Harus tahu dulu pelanggannya seperti apa. Akhirnya saya pikir biar nyata, biar jelas, ya udah ke pasar aja deh, cek dengan market. Saya datang ke pasar, ya. Pertama di Roxy dulu. Saya datang dengan cara yang relatively simple aja, seperti pelanggan biasa, tanpa atribut, tanpa jas, tanpa teman-teman, sendiri aja. Direktur marketing Telkomsel datang ke pasar, kira-kira begitu. Terus saya tanya, Pak, saya mau ke kartu kartu prabayar. Oke, kamu buat apa? Oh, saya mau pakai buat nelpon sama SMS. Iya, di mana saja? Saya kadang-kadang mau dari Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke pulang kampung, ke Padang. Oh, kalau gitu kamu harus beli Mentari. Ah, Mentari, iya. Kenapa Mentari, Pak? Saya maunya simpati deh. Oh, jangan beli simpati. Kok jangan? Simpati dia bilang hanya bisa dipakai kalau beli Jakarta, hanya bisa dibalik Jabodetabek aja, sampai Banten. Kamu jalan ke puncak, liwat sedikit Cianjur, habis itu mati. Kok lucu? Emang gitu. Emang ada agak beda Telkomsel sama yang lain. Kalau Mentari bisa seluruh Indonesia. Oke. Kalau Excel bisa Jawa Bali. Terus bawa saran kamah, ya tergantung. Kalau kamu cukup Jakarta aja, belilah simpati. Saya kaget, mana iya? Ya, saya walaupun direktur Telkomsel, saya pakainya kartu halo, jadi nggak tahu seperti apa simpati pada saat itu. Baru masuk sih, baru kira-kira 3 mingguan lah. Terus saya diskusi lagi dengan pemilik toko, Pak, kalau gitu caranya berarti yang bagus apa dong kalau gitu, Pak? Iya, jelas Mentari lah. Berapa lakunya Mentari itu, Pak? Laku 50 sehari. Banyak juga ya. Iya. Kalau Excel 25 sehari. Simpati 1 sehari katanya. Saya kaget. Berarti bukan kitanya yang kena krismon, tapi produk kita yang nggak terlalu tepat ininya settingannya. Ya udah, Pak, terima kasih, Pak. Nggak jadi beli. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Saya bilang gitu. Ya, saya balik kantor, minggu depan saya jalan, besoknya saya jalan ke lokasi lain, saya jalan ke Surabaya, WTC. Kondisi yang sama mereka jelaskan juga ke saya. Dia bilang kalau kamu beli simpati, Madiun sana dikit mati. Sama. Laku nggak, Pak? Sama, 12550 average. Terus saya pindah ke Semarang, sama jawabannya. Akhirnya kesimpulannya lah, memang something is not right. Ya, settingan simpati mungkin kurang tepat, tidak cocok dengan kebutuhan pelanggan. Nah, karena itu saya balik kantor, saya diskusi sama teman-teman. Kenapa kita nggak buka aja simpati seluruh Indonesia? Kita bilang, jangan, Pak. Kalau kita buka simpati seluruh Indonesia, orang pindah dari kartu halo ke simpati.
Nah, kalau pindah ke simpati, akhirnya pendapatan kita drop Pak, 2/3-nya. Kenapa begitu? Simpati satu pelanggan itu hanya pendapatan kita 125.000 per bulan. Tapi kalau kartu halo 375.000 per bulan, 3 kali lipat dari simpati. Satu orang kartu halo pindah simpati, pendapatan turun 125.000, maka pendapatan kita hilang 2/3-nya dari kartu halo. Yang relatif 85% dari pendapatan kita adalah dari kartu halo. Nah, karena itu kita akan rugi. Ini ya, perkiraan waktu itu Telkomsel akan rugi sekitar 40 miliar akhir tahun 98. Nah, kalau dipindah lagi kartu halo ke simpati, mungkin ruginya tambahin lagi barangkali 1 triliun kali. Kira-kira begitu kondisinya. Saya hadapi itu. Nah, terus saya berpikir, kita udah stagnan, nggak tumbuh, kita biarkan apa adanya, mungkin kita nggak tumbuh terus. Tapi kalau kita buka simpatinya, mungkin malah drop. Itu kondisi yang saya hadapi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya kembali lakukan riset pasar. Ya, ini nggak bisa nanya-nanya kalau gini, lakukan riset lah. Coba cek beberapa pelanggan yang cukup signifikan. Pelanggan kartu halo kita cek. Kalau misalnya simpati sama coveragenya dengan kartu halo seluruh Indonesia, apakah pelanggan kartu halo akan pindah apa tidak? Setelah riset ternyata 20% bilang iya. 20%, 2/3, 20%, berarti 16% drop, cukup signifikan. Masih belum terlalu berani saya waktu itu. Terus saya ingat, jangan dulu, kalau kita tanya semua kartu halo, iya kali. Coba cek dulu, orang yang pindah itu orang yang paham. Orang yang paham apa? Yang traveling. Oke, coba cek berapa persen orang traveling. Ternyata yang traveling itu hanya 50%-nya. Nah, kalau orang yang traveling, 20% akan pindah, berarti risiko kita hanya 10%. 2/3 dari 10% adalah sekitar 6,7% drop pendapatan. Kalau kita simpatinya tumbuh lebih cepat dibanding dropnya kartu halo, menurut saya nggak ada masalah. Akhirnya saya bilang, udah, saya pertanggungjawabkan bahwa ide inilah yang terbaik, silahkan buka. Kalau ada masalah nanti saya akan tanggung jawab, saya akan mengundurkan diri, saya bilang gitu. Ya, seolah-olah hebat sekali sih, tapi sebenarnya kan nggak juga sih. Kalau saya mengundurkan dari Telkomsel kan bisa balik ke Indosat sebagai GM lagi, kira-kira begitu. Tapi saya yakin bahwa ide itulah baik. Teman-teman semuanya, kita siapkan semuanya. Akhirnya akhir 98 simpati kita buka seluruh Indonesia sama dengan kartu halo, dan terus kartu halonya kita tetap coba jualan walaupun berat karena Krismon, tapi simpati yang kita dorong. Waktu kita launching itu kejadiannya kita mau launching pakai balon. Nah, kita mau launching dari atas sebuah gedung Imperium, nggak salah namanya waktu itu. Terus kita mau launchingnya itu jam 12 makan siang, habis itu jam 1 selesai makan siang, acara sedikit, kita lepas balonnya. Tiba-tiba hujan gede mau datang katanya. Pak, kita harus cari solusi. Ini lagi angin, awan gelap sekali, dan hujan gede bakal datang. Mendingan seperti apa? Nah, akhirnya kita putuskan kita launching, lepas dulu balon, baru kita makan, baru acara. Nah, waktu itu datang tuh salah satu kolega saya yang orang Belanda di Telkomsel, direktur engineeringnya, dia bilang, Pak Arsul, kita akan bawa badai ke pasar, ya. Kita akan bawa sesuatu yang hebat sehingga kita akan sapu pasar, katanya. Dalam hati saya bilang, aduh, iya kalau badainya sapu pasar, kalau kita nggak sapu gimana? Ya, jangan-jangan nih sinyal kurang baik buat kita. Tapi karena dia serius dan positif, saya bilang, oh iya, that's right thing to do, let's do it. Terus kita launching, kita lepas, coba semuanya apa yang kejadian, benar saja. Kita launching seminggu, produk kita yang tadinya kita siapkan buat sebulan langsung habis. Ya. Tadinya kita hanya jual satu, Satelindonya itu 50, XL 25. Nah, Satelindo tetap 50, XL tetap 25, kita loncat dari 1 menjadi 75. Kita booming, pelan-pelan yang namanya harga pasar tadinya SIM card kita nggak laku, jadi laku keras, sampai kalau ingat tahun 99-2000, satu SIM card bisa berharga 600.000, 700.000 tanpa handphone ya. Ada yang saya beli termahal itu 1,5 juta, satu SIM card aja, bukan nomor cantik. Itulah dampak kita buka coveragenya simpati seluruh Indonesia. Jadi setelah stagnan, kira-kira 4 bulan kita stagnan, dari Agustus sampai bulan Desember kita launching booming. Sampai tahun 99 itu, target kita cari pelanggan 1 juta
2 tahun tercapai hanya dalam waktu 1 tahun.